Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas 4H Sistem Operasi. Di video kali ini saya akan membahas UAS Sistem Operasi tentang Ditlog, yaitu praktikum yang kelima. Nah, yang pertama kita bahas dulu teorinya. Deadlock itu sendiri adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Nah, permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Nah, misalnya sistem mempunyai dua tape drive dan terdapat dua proses P yang masing-masing membawa satu tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem tersebut diblok. Nah, deadlock dapat terjadi jika empat kondisi yang terjadi secara simultan. Yang pertama yaitu mutual exclusion, di mana hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Yang kedua, hold and wait, di mana sebuah proses membawa sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. Yang ketiga yaitu non-preemption, di mana sebuah resource yang dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaan. Yang keempat itu circular wait, di mana terdapat sekumpulan ada P0 hingga P0 lagi dari proses yang menunggu, di mana P0 menunggu resource yang dibawa oleh P1, P1 menunggu resource yang dibawa oleh P2, dan sampai dengan Pn-1 menunggu resource yang dibawa oleh Pn, dan P0 menunggu resource yang dibawa oleh P0. Nah, berikut adalah bentuk resource allocation graph dari deadlock. Nah, mencegah deadlock itu terdapat tiga cara. Yang pertama yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Nah, langsung saja kita coba cara mencegah, memperbaiki dari deadlock ini dengan menerapkan praktikum berikut, yaitu ada file deadlock 1, terdapat program P1 hingga program P4. Langsung saja kita pindahkan ke OS simulatornya. Kita klik compiler, pastekan, lalu klik new. Kita pindahkan kode yang program P2-nya. Klik new lagi, pindahkan program P3. Kita mempunyai 4 resource. Klik new lagi, pindahkan program P4. Nah, setelah itu program P1 tadi compile. Ini base address-nya kita tidak perlu atur. Compile. Ntar ini spasinya tinggal. Compile. Lalu load in memory. Maka P1 telah masuk ke program list. Klik program P2, lalu compile. Load in memory, maka P2 telah masuk ke program list. Begitupun dengan P3, kita compile. Load in memory, P3 telah masuk ke program list. Terakhir untuk P4, compile, lalu klik load in memory.
Maka di program list telah terdapat P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya kita klik OS Simulator. Kita masukkan 4 P1, P2, P3, P4 ini ke ready process. Caranya klik 2 kali juga bisa, atau klik ini, tekan create new process. Nah, ini diatur dengan round robin dengan 10 tick. Pastikan kecepatannya paling atas, lalu klik start. Untuk melihat hasilnya, tekan view resource. Nah, di sini program akan kelihatan berjalan. Nah, jika merah berarti allocated dan request. Kalau kuning allocated only, dan kalau hijau artinya available. Nah, di sini ada notifikasi proses deadlock is deteksi. Berarti proses deadlock telah terdeteksi. Nah, cara yang pertama untuk mengatasi deadlock ini dengan merilis salah satu dari resource ini. Kita rilis, maka program akan kembali berjalan dan kelihatan di layar CPU simulatornya. Kita tunggu hingga program selesai berjalan. Program selesai berjalan ditandai dengan resource list ini akan berwarna hijau semuanya, artinya available. Nah, proses telah berhenti. Nah, selanjutnya kita cobakan salah satu perintah mencegah deadlock, yaitu this hello hold and wait. Kita centang, lalu kita close. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi yang di program list ini ke ready process. Kita mencobakan cara mencegah deadlock. Nah, selanjutnya masuk ke OS Control, klik Start, dan lihat hasilnya di View Resource. Apakah akan deadlock tercegah dengan kita checklist disallow hold and wait. Nah, deadlock bisa tercegah. Tadi kelihatannya resource-nya sudah merah, tetapi dia kembali kuning, dan proses akan berjalan lagi di CPU instruction-nya. Kita tunggu hingga selesai. Nah, kelihatan bahwasannya cara mencegah deadlock dengan hold and wait ini berhasil. Lalu kita uncheck, lalu kita cek yang cara mengatasi deadlock, yaitu abort process. Coba kita checklist, close, dan kita masukkan lagi ini ke dalam antriannya. Nah, lalu klik start dan lihat hasilnya di view resource. Apakah bisa mengatasi deadlock dengan abort process?
Kita tunggu hingga selesai. Nah, warning proses deadlock is detected. Nah, proses akan terus berjalan karena dia telah diatasi dengan abort process. Nah, cara mengatasi deadlock juga berhasil, program telah selesai dijalankan. Selanjutnya di-uncheck lalu dicek no detect. Artinya kita mengabaikan perintah deadlock. Caranya close, kita masukkan lagi ke dalam antrian. Klik start, lalu lihat hasilnya di view resource. Kita tunggu hingga program selesai berjalan. Nah, semua resource akan merah karena semua resource akan kelihatan merah, nanti artinya itu allocated dan sedang di request juga. Karena tadi kita menceklis yaitu tidak ada pendeteksian deadlock. Nah, program telah berjalan. Cara untuk mengatasi ini kita bisa tekan release all untuk program tetap berlanjut berjalan. Nah, kelihatan di CPU instruction-nya. Kita tunggu hingga program selesai di ready process dan running prosesnya ini. Nah, program telah selesai dijalankan lalu di close. Nah, sekianlah praktikum tentang deadlock dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.